Kembaranku merebut suamiku karena dia lebih cantik dariku, maka suamiku pun menceraikanku. Saat acara pernikahan mereka berlangsung, aku datang dengan pesona baru yang membuat mantan suamiku menyesal setelah menikah lagi. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen di kolom komentar. Terima kasih untuk kalian semua yang setia absen dari Bandung, Semarang, Jakarta, bahkan ada yang dari Malaysia, dan untuk kalian semua yang nonton cerita Amira. Untuk mempersingkat waktu, langsung aja yuk kita masuk ke ceritanya. Lima tahun berlalu sejak Dira dan Arga mengikat janji suci, sebuah janji yang penuh harapan dan impian. Pada awalnya, mereka begitu saling mencintai, seperti dua jiwa yang tak bisa dipisahkan. Setiap senyuman Arga adalah dunia bagi Dira, dan setiap canda tawa mereka terasa seperti lagu indah yang tak ingin berakhir. Mereka berdua bermimpi untuk membangun rumah tangga yang harmonis, penuh kebahagiaan, di mana cinta selalu menjadi dasar segalanya. Namun, seiring berjalannya waktu, rumah tangga itu mulai retak, perlahan tapi pasti. Kini, setelah 5 tahun, Dira merasa bahwa semua yang dulu mereka banggakan perlahan hilang, tenggelam dalam rutinitas yang mengikat mereka. Arga, yang dulunya selalu ada untuknya, kini hanya pulang larut malam dengan wajah lelah, bahkan lebih sering tanpa kata. Tatapan matanya yang dulu penuh kasih kini lebih sering terisi dengan kekosongan. Dira merasakannya, setiap malam yang sunyi, setiap detik yang semakin memperbesar jarak di antara mereka. Hati Dira tak bisa lagi menahan perasaan kesepian yang merayapi dirinya, seperti bayangan gelap yang terus membayangi setiap langkahnya. Namun malam itu, malam yang seharusnya menjadi malam yang tenang setelah Dira mengurus segala kebutuhan rumah tangga, semuanya berubah. Arga kembali larut malam, dan seperti biasa, tak ada kata sapaan hangat yang ia ucapkan. Dira yang sedang duduk di meja makan, memandanginya dengan hati yang berdebar. Setiap kali Arga pulang, ada rasa takut yang menggelayuti dirinya, takut akan kata-kata yang akan keluar dari mulutnya, takut akan kenyataan yang semakin sulit untuk diterima. Arga melemparkan tas kerjanya dengan kasar ke sofa, dan tubuhnya tampak terkulai lemas, seolah kehabisan energi. Dira menatapnya, mencoba mengumpulkan keberanian untuk berbicara, namun kata-kata itu terasa begitu sulit keluar, seolah tenggorokan ini tercekat. Akhirnya, Arga yang memecah keheningan dengan suara yang datar, tanpa ada rasa peduli sedikit pun. "Kamu tuh kenapa sekarang kelihatan kusam terus?" Suara Arga begitu tajam, membuat dada Dira terhimpit. "Coba deh dandan kayak dulu waktu pacaran. Dulu kamu cantik banget, ya?" Dira terdiam, seolah ada sesuatu yang tajam menusuk hatinya. Kata-kata itu, yang seharusnya menjadi keluhan ringan, kini menjadi luka yang menganga. Tiba-tiba semua perasaan yang ia pendam selama ini meledak. Ia merasa dihina, dipandang seolah tak lebih dari sosok yang sudah tak menarik lagi di mata Arga. Perasaan itu datang begitu tiba-tiba, menggulungnya dalam kesedihan yang dalam. Dia menatap Arga dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Apa maksudmu, Arga?" Suara Dira bergetar, penuh emosi yang sulit dikendalikan. "Apa kamu benar-benar melihatku seperti itu? Apa kamu bahkan peduli lagi dengan siapa aku? Apa yang aku lakukan setiap hari untuk rumah tangga ini tak pernah cukup buat kamu?" Arga yang semula diam, mulai terkejut melihat Dira yang berbicara dengan nada yang berbeda, penuh amarah yang tersembunyi lama.
Arga mencoba mengalihkan pandangannya, seolah tidak tahu harus bagaimana merespons. Tapi Dira tak memberi kesempatan baginya untuk lari dari kenyataan. Kamu sudah tidak melihatku lagi seperti dulu, kan? Lanjut Dira dengan suara yang semakin terdengar patah, namun penuh dengan keteguhan. Aku lelah, Arga. Aku lelah menjadi ibu rumah tangga yang selalu memberikan segalanya, tapi kamu tak pernah peduli. Apa yang aku lakukan, tak pernah cukup. Semua kritik itu, semua kata-kata pedasmu, aku terima dengan hati yang semakin hancur. Tapi kamu tak pernah melihatku lebih dari sekadar ibu dari anak-anakmu. Mata Dira kini penuh dengan air mata yang mulai menetes. Namun ia tetap bertahan, mencoba untuk tidak runtuh di hadapan suaminya. Arga, yang merasa terkejut dan terdiam mendengar kalimat-kalimat itu, akhirnya membuka mulut, meskipun dengan suara yang tak meyakinkan. Aku nggak maksud begitu, Dira. Aku cuma... Arga tampak kebingungan, seperti mencoba mencari alasan yang tepat untuk membenarkan diri. Aku cuma merasa kita semakin jauh. Kamu tahu, aku rindu yang dulu. Aku rindu saat kita bisa saling berbicara, berbagi cerita, ketawa bareng. Tapi kamu terlalu sibuk dengan anak-anak dan rumah. Kita jadi kayak dua orang asing. Dira terisak mendengar penjelasan itu. Jadi, itu salahku? Tanyanya, suaranya nyaris tak terdengar. Kamu merasa kita jauh karena aku lebih memilih anak-anak dan rumah tangga ini? Kamu tak tahu betapa kerasnya aku berusaha, Arga. Setiap hari aku berjuang untuk menjaga semuanya tetap utuh. Dan kamu hanya melihat penampilanku yang lelah? Kamu hanya melihat wajahku yang kusam. Suasana semakin tegang, setiap kata yang keluar dari mulut mereka seperti senjata yang menusuk hati masing-masing. Arga terdiam, tidak tahu harus berkata apa lagi. Dira yang kini duduk dengan tubuh yang lemas, menatapnya dengan mata yang penuh luka. Mereka berdua, yang dulu begitu saling mencintai, kini terjebak dalam kebisuan yang tak terkatakan. Sudah cukup, Arga, Dira akhirnya berkata dengan suara rendah, namun penuh penekanan. Aku sudah lelah. Aku sudah lelah berjuang sendirian. Aku tak tahu apakah kita masih bisa menemukan jalan keluar dari ini, atau kalau kamu masih ingin mencoba, tapi aku tak bisa terus seperti ini. Aku ingin dicintai, aku ingin dihargai. Tapi aku tak tahu lagi apakah kamu masih bisa melihatku seperti dulu. Arga hanya berdiri diam, mencoba mencerna kata-kata itu. Namun yang ada dalam pikirannya hanya satu, kesunyian yang semakin mengisi setiap ruang dalam rumah tangga mereka. Sesuatu yang dulu begitu indah kini terasa seperti puing-puing yang tak bisa lagi disatukan. Setelah 7 tahun berlalu, tak ada yang menyangka bahwa Dara, kembaran Dira, akhirnya akan kembali ke tanah air. Dira yang telah lama merindukan sosok saudara kembarnya, yang dahulu selalu menjadi teman sejatinya, merasa sangat bahagia mendengar kabar kedatangan Dara. Sejak keberangkatannya ke luar negeri, Dara tidak hanya meninggalkan Dira, tetapi juga meninggalkan jejak kesuksesan yang gemilang. Dara kini menjadi seorang model internasional yang terkenal dengan penampilannya yang glamor dan karir yang cemerlang. Dira, yang hidup sederhana dengan keluarga kecilnya, selalu merasa bangga dengan pencapaian kakaknya, meskipun ada sedikit rasa cemburu yang tak pernah dia ungkapkan. Dara, yang selalu tampak sempurna di mata orang lain, tentu saja menjadi pusat perhatian dimanapun dia berada. Setiap kali Dira melihat Dara tampil, dia merasa dunia seperti berhenti sejenak, terpesona oleh aura kepercayaan diri yang memancar dari tubuh kakaknya.
Ketika Dara menghubungi Dira dan memberitahukan bahwa ia akan pulang ke Indonesia, Dira tak bisa menahan kegembiraannya. Tanpa berpikir panjang, ia mengundang Dara untuk tinggal di rumahnya selama sebulan, mengingat sudah lama sekali mereka tak bertemu. Dira ingin memperkenalkan Dara kepada Arga, suaminya, dan anak-anak mereka, serta berbagi momen kebahagiaan yang sudah terlalu lama hilang dalam kehidupan mereka. Namun, kedatangan Dara membawa angin segar sekaligus menambah ketegangan di rumah tangga Dira. Dara datang dengan penuh gaya, mengenakan busana mewah yang menonjolkan tubuh langsing dan sempurna, rambut panjangnya yang tergerai indah, dan makeup tebal yang semakin menambah kesan glamor pada dirinya. Tak hanya itu, Dara juga membawa pesona yang tak bisa dipungkiri, aura percaya diri yang memancar dari dirinya begitu kuat, hingga tak jarang membuat orang terpesona. Pada malam pertama kedatangannya, Dara langsung menyapa Arga dengan senyuman lebar dan sebuah pelukan hangat. "Wah, suami adikku tampan juga ya," seru Dara, memuji Arga dengan cara yang sedikit menggoda, namun penuh pesona. Arga, yang merasa agak canggung, tersenyum kaku, namun tak bisa menahan dirinya untuk memberi respons positif terhadap pesona Dara. Dira hanya tertawa kecil, menganggap semua itu sebagai sifat Dara yang selalu blak-blakan dan tanpa filter. Dia tahu betul bagaimana kakaknya selalu menjadi pusat perhatian, tak pernah takut untuk menjadi dirinya sendiri. Namun, semakin lama, Dira mulai merasakan ada yang aneh. Dara, yang selalu menjadi sosok yang percaya diri, seakan sengaja berusaha untuk menarik perhatian Arga. Dira tidak terlalu mempedulikannya pada awalnya, mengira itu hanya kepribadian Dara yang memang terbuka dan tidak pernah malu untuk menunjukkan dirinya. Tapi, lama-kelamaan, perilaku Dara semakin mencurigakan. Suatu hari, setelah Dira selesai menyiapkan makan malam, dia keluar ke ruang tamu dan mendapati Dara sedang duduk di samping Arga di sofa, dengan pakaian yang sangat terbuka, bahkan lebih dari yang biasa ia kenakan. Dara mengenakan gaun pendek yang sangat ketat dan rendah, membuat bentuk tubuhnya semakin menonjol, dan posisi duduknya semakin menggoda. Ia sedang tertawa terbahak-bahak mendengarkan cerita Arga, sementara Arga, yang sebenarnya tidak tahu harus bagaimana bersikap, terlihat sedikit gelisah. Dira yang melihat kejadian itu hanya bisa menahan napas. Tubuhnya seolah dibekukan di tempat. Ada perasaan cemas yang tumbuh dalam dadanya. Mereka hanya bercanda, kan? Pikirnya, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Tapi entah mengapa, perasaan tidak nyaman itu semakin kuat seiring waktu berjalan. "Arga, kamu pasti sudah tahu kan? Aku ini gak pernah malu tampil seperti ini," kata Dara dengan senyum menggoda, sesekali menatap Arga dengan tatapan penuh makna. "Kamu gak perlu khawatir kalau aku agak keterlaluan, aku hanya suka bersenang-senang." Dira yang mendengar itu hanya bisa tersenyum kecut. Dalam hati, ada rasa yang semakin sulit untuk dipahami. Apakah benar itu hanya candaan, atau ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar lelucon? Namun, Dira mencoba meyakinkan dirinya bahwa mungkin itu hanyalah cara Dara untuk beradaptasi setelah lama tinggal di luar negeri, di dunia yang sangat berbeda dari kehidupan sederhana yang dijalaninya di rumah. Namun, beberapa hari kemudian, kejadian yang sama kembali terulang. Dara yang mengenakan pakaian yang sangat seksi, kini sedang duduk di meja makan bersama Arga, berbicara dengan suara lembut dan menggoda. "Arga, kamu gak keberatan kan kalau aku tinggal lebih lama di sini? Aku bisa bantu-bantu apa aja, asal kamu mau," ujar Dara, dengan mata yang tidak lepas dari pandangan Arga. Dira yang baru saja masuk ke ruang makan terdiam sejenak, merasa ada yang aneh dengan cara mereka berinteraksi.
Dara tampaknya tidak hanya ingin sekadar tinggal sementara, tapi ada sesuatu yang lebih dari itu. Dira yang sebelumnya terlalu polos untuk menangkap pesan itu, kini mulai merasakannya. Dia melihat bagaimana Arga mencoba mengalihkan pandangannya, tetapi ada sesuatu dalam ekspresinya yang tak bisa dia bohongi, sesuatu yang tidak sama seperti dulu. Seketika, sebuah pertanyaan mulai muncul dalam benak Dira. Apakah ini benar-benar hanya sikap Dara yang bebas? Ataukah ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi antara Arga dan Dara? Rasa cemburu mulai tumbuh di dalam diri Dira, meskipun ia berusaha menutupi perasaan itu dengan senyuman. Pada malam berikutnya, Dira memutuskan untuk berbicara dengan Arga. Mereka duduk berdua di ruang tamu, dalam keheningan yang canggung. Dira memandang Arga dengan tatapan yang penuh pertanyaan, dan akhirnya membuka mulut dengan suara yang bergetar. "Arga, apa yang sebenarnya terjadi antara kamu dan Dara?" tanya Dira, dengan nada yang penuh keraguan. Arga, yang terlihat terkejut mendengar pertanyaan itu, mencoba menghindar. "Apa maksudmu? Kita kan cuma ngobrol-ngobrol biasa." Tapi Dira, yang tidak puas dengan jawaban itu, menatapnya tajam. "Aku bukan bodoh, Arga. Aku tahu ada yang berubah. Kenapa kamu jadi terlihat begitu canggung saat dia di dekatmu? Apa kamu gak merasa apa-apa dengan semua perhatian yang dia beri padamu?" Arga terdiam. Tidak ada jawaban yang keluar dari mulutnya. Dalam keheningan yang menggantung, Dira merasakan hatinya semakin terjerat dalam keraguan yang sulit dilepaskan. Setiap hari yang berlalu, rasa curiga Dira semakin menguat. Ada sesuatu yang berbeda dengan sikap Arga, sesuatu yang tidak bisa dia jelaskan, namun cukup untuk membuat hatinya berdebar setiap kali melihat mereka berdua bersama. Sejak kedatangan Dara, rumah tangga yang sudah mulai renggang itu semakin terasa kaku dan penuh ketegangan. Awalnya, Dira hanya menganggap bahwa Arga mungkin sedang merasa canggung dengan kedatangan Dara yang sangat berbeda dari dirinya. Dara, dengan segala kemewahan dan kepercayaan dirinya, selalu berhasil menarik perhatian siapapun di sekitarnya. Dira, di sisi lain, merasa dirinya semakin terpinggirkan, tak hanya oleh Arga, tetapi juga oleh dunia yang tampak lebih mengagumi sosok kakaknya. Namun, ada satu hal yang mulai mencurigakan. Dira seringkali memergoki Arga menatap Dara dengan cara yang berbeda. Cara pandangnya itu tidak seperti ketika dia melihat Dira, tidak seperti tatapan suami terhadap istri. Tatapan itu lebih lembut, lebih lama, lebih penuh makna. Dira mulai merasa cemas. Apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka? Apakah ia hanya berlebihan dalam curiga? Ataukah ada sesuatu yang lebih dari sekadar perhatian biasa? Suatu sore, setelah Arga pulang kerja, Dira mendapati Dara dan Arga sedang duduk bersama di ruang tamu. Dara mengenakan pakaian yang lebih seksi dari biasanya, gaun mini berwarna hitam yang menonjolkan lekuk tubuhnya. Arga tampak begitu memperhatikannya, sementara Dara tertawa dengan bebas, tak segan-segan menggoda Arga dengan gurauan yang terkesan lebih pribadi. Dira yang sedang menyiapkan makan malam di dapur, terdiam sejenak, merasa ada sesuatu yang menggelisahkan di dalam dirinya. Saat ia keluar dan melangkah menuju ruang tamu, ia menangkap tatapan Arga yang tidak biasa. Tatapan itu penuh dengan kekaguman, seolah Dara adalah sosok yang berbeda dari yang biasa dia kenal. Dira merasakan dadanya sesak. Jantungnya berdegup lebih cepat, dan perasaan tak enak itu semakin menyesakkan. "Kamu tahu nggak, kamu dan Dara kembar, tapi auranya beda banget," Arga berkata tanpa melihat Dira,
Matanya masih terfokus pada Dara yang sedang tertawa lebar, seakan menikmati perhatian yang diberikan Arga. Dara tuh lebih hidup, lebih energik, gak kayak kamu yang lebih tenang dan sibuk dengan rumah tangga. Dira tertegun mendengar kata-kata itu. Suaranya seperti dentuman keras yang menghantam jantungnya. Arga, suaminya, yang seharusnya melihatnya dengan penuh cinta, kini malah membandingkan dirinya dengan Dara, kakaknya yang hadir begitu menonjol dalam segala hal. Kata-kata itu, meskipun diucapkan dengan nada santai, membuat Dira merasa seperti bayangan dirinya mulai memudar di hadapan suaminya. Seolah-olah dirinya yang ada selama ini tak lebih dari sekadar pelengkap dalam kehidupan Arga. Sementara Dara yang datang hanya beberapa hari lalu, telah mendapatkan perhatian yang lebih hidup. Dira berusaha menahan air mata yang mulai menggenang di pelupuk matanya. Suaranya begitu rendah, hampir tak terdengar. Kamu membandingkan aku dengan Dara, kan? Arga yang semula tidak menyadari bahwa Dira berada di sana, akhirnya menoleh. Wajahnya tampak terkejut dan sedikit canggung ketika melihat ekspresi Dira yang tidak bisa menyembunyikan perasaan terluka. Aku nggak maksud begitu, Dira, kata Arga terbata-bata. Maksudku, Dara itu memang berbeda. Dia punya aura yang lebih kuat. Aku nggak bermaksud mengkritik kamu. Dira menarik napas panjang, berusaha mengendalikan emosinya. Jadi, aku kurang hidup dibandingkan Dara? Aku yang sudah berjuang mati-matian untuk rumah tangga ini, yang merawat anak-anak kita, yang menjaga semuanya tetap berjalan dengan baik, kurang hidup? Kamu lebih suka melihat Dara yang glamor, yang bisa tampil cantik dan mempesona di depan semua orang, kan? Arga terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Rasa cemasnya mulai muncul. Ia tidak pernah bermaksud melukai Dira, tetapi kata-kata yang baru saja keluar dari mulutnya seolah tak bisa ditarik kembali. Ia tahu Dira merasa terluka, tapi ia bingung bagaimana menjelaskan keadaan ini tanpa semakin memperburuk semuanya. Dara, yang sejak tadi hanya diam dan menikmati percakapan, kini tersenyum lebar, seolah tak merasa ada masalah sama sekali. Ah, Dira, jangan cemberut begitu. Aku cuma bercanda, kata Dara dengan nada ceria, berusaha mengalihkan perhatian. Kamu tahu kan, aku dan Arga memang selalu suka saling menggoda. Itu kan cuma obrolan biasa. Tapi Dira, yang semakin merasa sakit hati, hanya bisa tersenyum masam. Bercanda? Atau ada yang lebih dari itu? Dara? Tanya Dira, suaranya hampir tak terdengar, namun penuh dengan rasa sakit yang mendalam. Aku tahu aku bukan seperti kamu. Aku bukan model, aku bukan perempuan yang bisa tampil sempurna seperti yang kamu lakukan. Tapi aku punya perasaan, Dara. Aku ingin dihargai, bukan hanya dilihat sebagai istri yang biasa-biasa saja. Dara terdiam, dan seketika ruangan itu terasa semakin sunyi. Arga yang masih kebingungan, mulai merasakan ketegangan yang menguasai ruangan itu. Dira, dengan hati yang penuh luka, berbalik dan berjalan menuju kamar. Setiap langkahnya terasa berat, seolah ia sedang mengangkat beban yang tak terlihat di pundaknya. Di kamar, Dira menutup pintu dengan keras, mencoba menahan air mata yang sudah tak bisa dibendung lagi. Hatinya hancur, merasa seperti ada sesuatu yang mulai runtuh dari dalam dirinya. Dia sudah lama merasakan jarak yang semakin melebar antara dirinya dan Arga, tapi kini, dengan kata-kata itu, rasa cemas yang sudah lama disembunyikan akhirnya muncul ke permukaan. Dira duduk di tepi tempat tidur, memegangi dadanya yang terasa sesak. Apa yang terjadi?
Arga, pikirnya. Apa yang terjadi dengan kita? Setiap hari yang berlalu semakin memperburuk suasana hati Dira. Perasaan cemas dan curiga yang terus merayap sejak kedatangan Dara, kini mulai berubah menjadi ketidakpastian yang dalam. Arga, suaminya, yang dulu selalu menjadi tempat bersandar, kini terasa seperti sosok yang semakin jauh. Kata-kata Arga, meskipun terkadang terucap begitu ringan, menyisakan luka yang tak mudah untuk sembuh. Tatapan mata Arga yang dulu penuh kasih, kini berubah menjadi pandangan kosong yang penuh keinginan akan sesuatu yang lebih. Sesuatu yang Dira rasakan tak lagi bisa dia berikan. Hari itu, seperti biasa, Dira sedang sibuk mengurus rumah dan anak-anak mereka. Sejak pagi, ia sudah berlarian ke sana kemari, menyiapkan sarapan, mencuci pakaian, dan memastikan anak-anak siap untuk sekolah. Hidupnya seolah terjebak dalam rutinitas yang tak ada habisnya, dan meskipun ia mencintai keluarganya, ada perasaan lelah yang tak terungkapkan. Ia lelah menjadi ibu rumah tangga yang selalu memberi tanpa pernah meminta untuk dihargai. Ketika Arga pulang kerja, ia langsung menuju ruang tamu, di mana Dara sedang duduk dengan anggun di sofa, mengenakan pakaian mewah yang membuat tubuhnya tampak begitu sempurna. Seperti biasa, Dara tampak begitu penuh percaya diri, bercerita tentang perjalanannya ke luar negeri, foto-foto terbaru dari pemotretan yang memukau, dan tawaran pekerjaan baru yang datang silih berganti. Arga, yang semula hanya mendengarkan dengan biasa, tampaknya semakin terpesona dengan aura Dara yang begitu hidup dan energik. Dira, yang baru saja menyelesaikan pekerjaan rumah, melihat ke arah mereka dengan hati yang semakin teriris. Dara, yang begitu glamor dan menarik, tampak begitu berbeda dengan dirinya, perempuan yang sudah mulai merasa kehilangan kilau di matanya. Dira merasa dirinya semakin kecil, tenggelam dalam perbandingan yang terus dibuat oleh Arga, meskipun ia berusaha untuk tidak peduli. Namun, perasaan itu semakin tak bisa ditahan ketika Arga tiba-tiba berbicara dengan nada yang jauh dari biasa. "Dira, coba kamu belajar dari Dara deh," kata Arga dengan nada yang penuh keluhan. "Masa iya kamu seumur hidup mau di rumah terus? Lihat tuh, Dara, dia selalu sibuk, selalu punya kegiatan menarik, gak seperti kamu yang di rumah aja, gak ada tantangan." Dira terpaku. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk jantungnya. Seakan-akan, semuanya yang telah dia lakukan selama ini tidak dihargai. Semua pengorbanannya sebagai seorang ibu rumah tangga, setiap usaha untuk menjaga agar semuanya berjalan dengan lancar, tiba-tiba terasa begitu sia-sia. "Aku gak pernah bilang kalau aku mau terus di rumah, Arga," jawab Dira dengan suara yang bergetar. "Tapi aku punya tanggung jawab. Aku punya anak-anak yang butuh perhatian, dan aku gak bisa begitu saja meninggalkan mereka. Aku berusaha sekuat tenaga untuk membuat rumah kita ini nyaman, untuk membuat kamu dan anak-anak bahagia." Namun, Arga tampak tak begitu paham dengan penjelasannya. "Ya, aku tahu kamu capek. Tapi kamu gak bisa terus begitu, Dira," ujar Arga, suaranya semakin tinggi. "Aku cuma gak mau kita terjebak dalam rutinitas yang membosankan. Aku ingin kita lebih hidup, lebih berwarna. Lihat Dara, dia gak pernah kehilangan semangat hidupnya. Coba kamu juga ikut berkembang, coba keluar dari zona nyamanmu." Dira merasakan seolah dunia berputar lebih lambat, dan setiap kata yang keluar dari mulut Arga semakin menghancurkan rasa percaya dirinya. Apa yang sebenarnya diinginkan Arga darinya? Apa yang kurang dari dirinya? Sudah sekian lama ia berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarga ini,
Namun semua itu seolah tak berarti apa-apa. Dara dengan segala kemewahan dan kesuksesannya, begitu mudah membuat Arga terpesona. Sementara dirinya yang lelah ini hanya dipandang sebagai sosok yang membosankan dan tak menarik lagi. Dengan bibir yang terkatup rapat, Dira berusaha menahan air mata yang hampir menetes. "Jadi aku nggak cukup buat kamu?" tanya Dira. Suaranya hampir tak terdengar, namun penuh dengan rasa sakit. "Aku yang selama ini merawat rumah tangga kita, yang menjaga semuanya tetap berjalan dengan baik, nggak cukup buat kamu, kan?" Arga terdiam, wajahnya tampak bingung. "Aku nggak bilang gitu, Dira. Aku cuma pengen kita lebih hidup. Aku pengen kita berkembang bersama." "Berarti kamu gak suka dengan cara aku sekarang, kan?" tanya Dira dengan nada yang penuh kepedihan, tak bisa lagi menahan perasaan yang membuncah di dalam dadanya. "Kamu lebih memilih Dara, yang bisa tampil sempurna dan selalu terlihat energik. Sementara aku yang lelah dan hanya bisa memberi cinta tanpa henti, dianggap membosankan." Arga terdiam, tidak tahu bagaimana cara menjelaskan semuanya. Kata-katanya yang begitu kasar sebelumnya kini terasa menghancurkan segalanya. Ia ingin meminta maaf, tetapi rasanya sudah terlambat. Dira sudah terlalu terluka, dan setiap kata yang keluar dari mulutnya seakan semakin menambah jarak antara mereka. Dara yang sejak tadi mendengarkan percakapan itu, hanya bisa terdiam. Dia tahu betul apa yang sedang terjadi, namun tak tahu harus berbuat apa. Ia mencoba untuk memberikan senyuman kecil kepada Dira, namun senyuman itu terasa kosong. Dira, yang semakin merasa tak berarti di hadapan suaminya, hanya bisa menundukkan kepala, berusaha menahan air mata yang sudah tak bisa dibendung lagi. "Aku cuma nggak ngerti, Dira," ujar Arga dengan suara lebih lembut, mencoba meraih tangan Dira. "Kenapa kita nggak bisa menjadi lebih seperti Dara? Kenapa kamu nggak bisa lebih bebas dan tampil berbeda sedikit?" Dira menarik tangan Arga dengan cepat, menjauhkan dirinya dari sentuhan yang dulu selalu memberinya rasa aman. "Aku bukan Dara, Arga," jawab Dira dengan suara yang penuh keteguhan meski hatinya hancur. "Aku adalah diri aku sendiri, dan jika itu nggak cukup buat kamu, mungkin kita benar-benar sudah berbeda." Dengan langkah yang berat, Dira meninggalkan ruang tamu, meninggalkan Arga yang berdiri kaku dengan rasa bersalah yang menggelayuti dirinya. Namun, di dalam hati Dira, ada rasa yang semakin mengeras, rasa yang sulit untuk dijelaskan. Rasa bahwa dirinya mungkin sudah tidak lagi memiliki tempat di hati suaminya. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, Dira merasa tidak ada yang istimewa. Setelah mengurus anak-anak dan memastikan semua kebutuhan rumah tangga terpenuhi, ia merasa tubuhnya sangat lelah. Namun, ada perasaan gelisah yang tak bisa ia buang. Ada sesuatu yang mengganggu pikirannya, dan meskipun ia berusaha untuk menenangkan diri, rasa cemas itu tetap datang, terutama setiap kali melihat Dara yang semakin dekat dengan Arga. Pada malam itu, setelah makan malam selesai, Dira memutuskan untuk beristirahat sejenak. Namun, entah mengapa, rasa penasaran membawanya untuk berjalan perlahan ke balkon belakang rumah. Balkon yang selalu menjadi tempat favorit Arga untuk duduk dan menikmati angin malam. Dari sana, mereka sering berbicara tentang segala hal, tentang hidup, tentang impian, tentang masa depan. Namun, malam itu, Dira mendengar sesuatu yang berbeda. Dari balik tirai kaca balkon, suara tawa Arga dan Dara terdengar jelas, meskipun mereka tidak menyadari kehadirannya. Suara mereka penuh canda, namun ada sesuatu yang tak biasa dalam intonasi mereka. Ada kehangatan,
Ada kedekatan yang Dira tak pernah dengar sebelumnya antara Arga dan dirinya. Lalu, Dira mendengar suara bisikan, suara lembut yang seolah hanya ditujukan untuk satu orang saja. Arga, kamu gak bisa berhenti melihat aku kayak gitu, ya? Bisik Dara, suaranya manja dan menggoda. Aku tahu, kok, kamu lebih suka aku daripada Dira. Kamu suka perhatian yang aku kasih, kan? Dira merasa tubuhnya seperti membeku. Apa yang baru saja ia dengar? Dara dan Arga? Suara itu tidak hanya sekadar percakapan biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang penuh dengan ketertarikan, yang jelas-jelas melampaui batas-batas yang seharusnya ada dalam rumah tangga mereka. Dira tidak bisa bergerak. Matanya terpejam sejenak, mencoba mengontrol perasaan yang mulai meledak. Tapi, suara tawa Dara kembali terdengar, kali ini lebih lepas. Jangan terlalu khawatir, Arga. Semua ini cuma rahasia kecil kita. Dira nggak perlu tahu, kan? Dira menutup mulutnya dengan cepat, menahan napas. Air mata yang sedari tadi ia coba tahan, akhirnya tumpah juga. Hatinya terasa hancur. Setiap detik yang berlalu seolah memperburuk keadaan. Apakah benar apa yang ia dengar? Apa mereka sudah lebih dari sekadar saudara dan suami istri? Dira mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya untuk berbalik dan kembali ke dalam rumah. Ia berusaha menenangkan dirinya, tetapi setiap langkah terasa berat, seakan ia sedang berjalan menembus kegelapan yang tak berujung. Saat ia memasuki ruang tamu, Arga dan Dara baru saja keluar dari balkon. Arga tersenyum, tampak sedikit canggung saat melihat Dira berdiri di sana. Matanya merah karena menahan tangis. "Dir, kamu kenapa?" tanya Arga, berusaha terlihat santai, namun wajahnya tampak jelas menunjukkan kegelisahan. Dara, yang berada di samping Arga, terlihat sedikit terkejut, namun berusaha untuk tersenyum dengan ceria. "Kamu kok kelihatan cemas banget, Dira? Ada apa?" tanya Dara. Nada suaranya terdengar manis, namun sedikit terkesan dibuat-buat. Dira menatap mereka berdua, matanya yang basah masih penuh dengan kebingungan dan rasa sakit. "Aku dengar semuanya," kata Dira, suara yang serak dan penuh emosi. "Aku dengar apa yang kalian bicarakan di balkon." Arga terlihat terkejut dan cepat melangkah maju, mencoba meraih tangan Dira. "Dir, jangan berpikir macam-macam, kita cuma ngobrol biasa," kata Arga, mencoba terdengar tenang meskipun ada kegugupan yang jelas di wajahnya. "Kamu jangan overthinking, Dir." Dara, yang kini mulai merasa tidak nyaman, berusaha tersenyum lebar, seakan-akan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. "Iya, Dira, kita cuma ngobrol santai. Kamu terlalu sensitif deh. Kamu harus belajar lebih rileks. Gak usah terlalu mencurigai semuanya." Dira merasa hatinya semakin sakit mendengar jawaban mereka yang begitu ringan, seolah-olah tidak ada yang salah dengan apa yang mereka lakukan. "Santai, rileks," kata Dira dengan suara bergetar. "Kalian berdua berbicara dengan cara yang sangat berbeda dari biasanya. Itu lebih dari sekadar percakapan biasa, Arga." Arga menghela napas panjang, matanya terlihat mulai bingung dan frustasi. "Dira, kamu harus percaya sama aku. Kamu gak bisa terus-menerus curiga, itu gak sehat untuk kita berdua. Kita cuma ngobrol biasa, seperti yang Dara bilang." Namun, Dira tidak bisa menahan dirinya lagi. Perasaan cemas dan terluka yang sudah lama dipendam kini meluap begitu saja. "Aku dengar bisikan kalian, Arga. Aku dengar bagaimana Dara menggoda kamu,
dan kamu membiarkannya. Jangan bohongi aku, Arga, serunya, suaranya penuh dengan kepedihan yang mendalam. Arga terdiam. Wajahnya tampak kaku, dan ia tahu bahwa kata-katanya tidak bisa memperbaiki apa yang sudah terjadi. Dara, yang merasa semakin terpojok, akhirnya berusaha tersenyum dan berkata, "Dira, kamu jangan terlalu keras sama Arga. Kita kan cuma teman. Jangan overthink." Tapi, Dira sudah tidak bisa lagi menahan amarah dan kesedihannya. Teman? Teman yang bisa berbicara dengan bisikan manja dan tawa seperti itu? Teman yang bisa membuat suamiku semakin jauh dari aku. Dira berbalik, berusaha menahan air mata yang semakin deras mengalir. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi, Arga. Aku sudah cukup terluka. Tanpa menunggu tanggapan lebih lanjut, Dira berlari meninggalkan mereka berdua, pergi menuju kamar tidur, di mana ia bisa merasakan hatinya yang hancur dan penuh dengan pertanyaan yang tak bisa dijawab. Apakah semuanya sudah berakhir? Apa yang terjadi dengan rumah tangga yang dulu begitu penuh dengan cinta dan janji? Di luar kamar, Arga dan Dara hanya bisa terdiam, merasakan kehampaan yang menggantung di udara. Malam itu, Dira merasa ada sesuatu yang tak biasa. Setelah hari-hari yang penuh dengan kebingungan dan kekecewaan, malam itu ia kembali merasakan gelisah yang mencekam. Sebagai ibu rumah tangga yang selalu berusaha menjaga segalanya tetap berjalan dengan baik, ia tak pernah benar-benar bisa melupakan perasaan aneh yang muncul setiap kali Arga dan Dara bersama. Meski Arga seringkali berusaha mengalihkan perhatian Dira dengan kata-kata manis dan penjelasan yang selalu terdengar meyakinkan, sesuatu dalam dirinya selalu merasa ada yang tidak beres. Saat itu, Dira sedang membersihkan ruang tamu ketika matanya secara tak sengaja menangkap ponsel Arga yang tergeletak di meja samping. Biasanya, ia tak pernah mengutak-atik barang pribadi Arga, tapi malam itu perasaan curiga begitu kuat dalam dirinya, menuntutnya untuk melihat apa yang ada di sana. Dengan tangan gemetar, Dira mengambil ponsel Arga. Ponsel itu menyala, dan layar terkunci, namun Dira tahu betul kode PIN suaminya. Setelah mengetikkan angka yang sudah ia hafal, ia membuka layar utama ponsel Arga. Sesaat, ia terdiam. Ada pesan yang muncul dari aplikasi pesan instan. Pesan yang tampaknya belum dibaca. Nama pengirimnya jelas, Dara. Tanpa berpikir panjang, Dira membuka pesan itu. Dan begitu ia membacanya, hatinya seperti dihantam petir. Dara, aku selalu merasa lebih hidup setiap kali bersamamu. Aku tahu kamu juga merasakannya. Aku nggak bisa berhenti memikirkan kamu, Arga. Kamu benar-benar membuat aku merasa dihargai. Arga, aku juga merasa begitu, Dara. Kamu membuat aku merasa hidup lagi, jauh dari segala kebosanan. Kamu lebih dari sekadar teman. Dira merasa seperti dunia seakan runtuh di hadapannya. Ia membaca pesan itu berulang kali, mencoba mengerti. Tak ada lagi keraguan, tak ada lagi pertanyaan yang tersisa. Ini bukan hanya sekadar pertemanan biasa. Ini lebih dari itu. Ini adalah pengkhianatan. Arga, suaminya, ternyata telah jatuh cinta pada Dara, kakaknya sendiri. Ponsel itu terjatuh dari tangan Dira, dan dengan langkah terhuyung, ia keluar dari ruang tamu menuju balkon, tempat Arga biasanya duduk untuk bersantai. Nafasnya sesak, jantungnya berdetak begitu cepat, dan ia merasa semuanya berputar. Arga yang saat itu baru saja keluar dari kamar terkejut, melihat Dira yang berdiri di balkon dengan wajah yang penuh kemarahan dan kesedihan.
Ia bisa merasakan sesuatu yang buruk telah terjadi, sesuatu yang tak bisa lagi disembunyikan. Dira? Arga memanggil lembut, namun ada keraguan di matanya. Kenapa kamu di sini? Apa yang terjadi? Dira menatap Arga dengan tatapan yang begitu penuh emosi. Air mata yang sedari tadi ia tahan kini mengalir tanpa bisa dihentikan. Apa yang kamu lakukan, Arga? Suaranya bergetar, namun penuh dengan rasa sakit. Apa yang sebenarnya terjadi antara kamu dan Dara? Apa yang sudah kamu sembunyikan dariku? Arga terdiam. Rasa cemas muncul di wajahnya, tapi ia tidak bisa mengelak. Dira sudah tahu, dan ia tahu tak ada lagi yang bisa disembunyikan. Iya, Dira, kata Arga akhirnya, dengan nada yang tak bisa disembunyikan lagi. Aku mencintai Dara. Dia membuat aku merasa hidup lagi. Setiap kata yang keluar dari mulut Arga, seperti pisau yang menancap dalam hati Dira. Kamu mencintai Dara? Tanya Dira, suara serak karena menahan tangis. Jadi, selama ini aku bukan siapa-siapa buat kamu? Semua pengorbanan, semua cinta yang aku beri, itu nggak berarti sama sekali. Arga menunduk, tak bisa melihat wajah Dira yang penuh dengan luka. Aku nggak pernah bermaksud menyakiti kamu, Dira. Aku hanya merasa terjebak. Dara, dia memberi aku perasaan yang selama ini hilang dalam hidupku. Kita sudah terlalu lama berada di titik yang sama. Dira, aku merasa seperti hidup dalam rutinitas yang tak pernah berubah. Dira terkesiap mendengar kata-kata Arga. Jadi, kamu merasa aku yang ada di rumah ini tidak cukup untuk membuat hidupmu berarti? Kamu butuh Dara untuk merasa hidup? Dira berkata dengan nada yang sangat berat, hampir tak bisa menahan kesedihannya. Selama ini aku berusaha menjaga semuanya agar tetap berjalan, agar rumah kita tetap utuh. Tapi kamu lebih memilih Dara, yang baru datang beberapa minggu lalu, untuk menggantikan posisiku. Arga merasa semakin tersudut. Aku nggak tahu harus bagaimana. Dira, aku tidak bermaksud menyakitimu. Tapi aku sudah mencoba, Dira. Aku sudah berusaha untuk kembali mencintaimu, untuk memperbaiki semuanya, tapi aku tak bisa membohongi diriku sendiri. Dira menggigit bibirnya keras, mencoba menahan isak tangis yang semakin tak terbendung. Aku tidak pernah memintamu untuk memilih antara aku dan Dara. Arga, kata Dira, suaranya pecah. Aku hanya memintamu untuk tetap setia, untuk tidak melukai aku seperti ini. Aku nggak bisa hidup dengan pengkhianatan ini, Arga. Aku tidak bisa. Arga berjalan mendekat, ingin meraih tangan Dira, tapi Dira menariknya dengan cepat, menjauh dari sentuhan yang dulu sangat ia rindukan. Jangan sentuh aku, Arga. Jangan lagi coba memperbaiki semuanya dengan kata-kata manis. Ini sudah terlalu jauh. Arga terdiam, merasa kosong di dalam. Ia tahu semuanya sudah hancur. Dan kini ia berdiri di hadapan Dira yang terluka, tak bisa lagi mengatakan apapun untuk membenarkan tindakannya. Dira menatap Arga untuk terakhir kalinya, mencoba menerima kenyataan yang begitu pahit. Jika itu yang kamu inginkan, Arga, jika kamu lebih memilih Dara, aku tidak akan menghalangi. Aku akan pergi. Aku akan mencari jalan untuk mengembalikan diriku. Tapi aku tidak akan bertahan dalam hubungan yang sudah penuh dengan kebohongan dan pengkhianatan. Dengan langkah pelan, Dira berbalik dan berjalan menuju pintu, meninggalkan Arga yang terdiam di tempatnya. Di luar malam yang sunyi,
Dira tahu bahwa hidupnya kini akan berbeda selamanya. Hari itu, langit mendung seolah mencerminkan perasaan Dira yang sudah kacau dan koyak. Di meja kayu ruang tamu yang dulu menjadi saksi banyak kenangan bahagia, kini hanya ada setumpuk berkas perceraian. Tertata rapi, dingin, dan tak berperasaan, persis seperti hati Arga sekarang. Dira duduk di ujung sofa, tubuhnya lemas, tangan gemetar memegang map coklat yang berisi surat-surat resmi dari pengadilan agama. Matanya sembab, merah karena semalaman tak bisa tidur. Ia masih berharap semua ini hanya mimpi buruk. Tapi suara Arga yang begitu tenang dan datar membuyarkan semua harapan itu. "Sudah aku tanda tangani," kata Arga, berdiri bersandar di dinding sambil menyilangkan tangan di dada. Tak ada raut sedih, tak ada keraguan. Yang tersisa hanyalah ketegasan yang menusuk hati. Dira menatap pria yang pernah ia cintai sepenuh hati itu dengan pandangan tak percaya. "Arga, ini beneran? Kamu tega, ya?" Suaranya parau, nyaris tercekat. "Setelah semua yang kita lewati, setelah semua yang aku korbankan, kamu benar-benar mau buang aku kayak begini?" Arga menghela napas panjang, seolah bosan dengan drama yang baginya sudah lewat batas. "Dira, hidup ini pilihan. Aku udah milih Dara. Dan kamu juga harus belajar ikhlas." Perkataan itu menghantam Dira seperti palu godam. Dadanya nyeri, matanya semakin penuh air. Ia menggeleng pelan, tidak percaya pria yang dulu pernah menyentuhnya dengan cinta, kini bisa bicara seperti itu, dingin, acuh, seakan ia bukan siapa-siapa. "Jadi semua ini karena Dara?" Suaranya pecah, air mata tak terbendung lagi. "Kamu menceraikan aku demi dia? Kamu hancurin rumah tangga kita demi kakakku sendiri." Arga mendekat, duduk di sofa berseberangan, namun tetap menjaga jarak. "Aku nggak mau pura-pura lagi, Dir. Aku udah jujur dari awal. Aku dan Dara udah saling cinta. Perasaan itu nggak bisa dipaksa. Aku udah muak hidup di hubungan yang penuh kepura-puraan. Kamu juga nggak bahagia, kan?" Dira mengangkat wajahnya, penuh luka. "Aku nggak bahagia karena kamu berubah, Arga, bukan karena aku nggak cinta. Aku bertahan demi kita, demi anak-anak kita. Tapi kamu malah nyakitin aku, nyakitin harga diri aku, dan sekarang kamu bilang aku harus move on." Arga berdiri lagi, merapikan kemejanya seolah ingin cepat pergi. "Aku udah kasih nafkah sesuai hukum. Jangan bilang aku nggak tanggung jawab. Kamu bisa pakai uang itu buat mulai hidup baru." "Uang itu?" Dira tertawa kecil, getir. "Nafkah ala kadarnya? Kamu pikir harga dari semua luka ini bisa dibayar dengan angka segitu?" Arga mengangkat bahu. "Aku nggak mau debat lagi, Dir. Semua sudah jelas. Tanda tanganmu tinggal ditaruh di situ." Ia menunjuk berkas cerai yang belum Dira sentuh. Dira berdiri perlahan, tubuhnya gemetar karena amarah dan kesedihan yang bersatu. "Kamu tahu, Arga, yang paling menyakitkan bukan karena kamu milih Dara, tapi karena kamu nggak pernah benar-benar lihat aku. Kamu nggak pernah hargai cinta aku. Kamu buang aku kayak sampah, setelah aku kasih seluruh hidup aku buat kamu." Arga terdiam. Sekilas ada keraguan melintas di wajahnya, namun itu cepat ia sembunyikan. Ia berbalik, berjalan menuju pintu. Sebelum melangkah keluar, ia menoleh dan berkata tanpa beban, "Jangan larut dalam drama, Dira. Kamu perempuan kuat. Waktunya kamu bangkit."
Move on. Move on. Dira jatuh terduduk, tubuhnya tak sanggup berdiri lagi. Air matanya mengalir deras, tapi kali ini tak hanya karena sedih. Ada bara kecil yang mulai menyala di dadanya. Bara kesadaran bahwa ini adalah titik balik. Bahwa hidupnya mungkin telah dihancurkan, tapi bukan berarti ia tak bisa bangkit. Dan dari serpihan hati yang berserakan, Dira tahu, ia tak akan membiarkan dirinya hancur lebih dalam lagi. Ini bukan akhir. Ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Beberapa hari setelah surat perceraian resmi turun, Dira memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya. Bukan untuk mengadu, bukan juga untuk meminta belas kasihan. Tapi karena ia butuh tempat menenangkan diri, tempat yang selama ini selalu ia pikir aman. Rumah masa kecil, tempat ia dan Dara tumbuh bersama, tempat yang penuh kenangan manis, sebelum semuanya berubah. Namun, Dira tidak pernah menyangka bahwa tempat itu pun kini terasa asing. Jauh lebih dingin dari yang ia bayangkan. Di ruang keluarga yang hangat oleh sinar matahari sore, Dira duduk bersimpuh di depan ayah dan ibunya. Air matanya masih menetes perlahan, tapi ia berusaha menahan tangis, menyampaikan cerita dengan suara yang pelan, namun jujur. Tentang Arga, tentang Dara, tentang pengkhianatan yang mengoyak hatinya dan menghancurkan rumah tangganya. Ia berharap pelukan hangat ibunya dan kata-kata dukungan dari ayahnya. Tapi yang datang malah sebaliknya. Ibunya menghela napas panjang, lalu berkata dengan nada yang tajam dan dingin, "Dir, Mama nggak bermaksud nyalahin kamu, tapi kamu juga harus introspeksi diri. Kamu terlalu pasrah, terlalu bergantung sama Arga. Kamu pikir suami mana yang tahan lihat istrinya tiap hari kusam, lelah, gak pernah merawat diri?" Dira menatap ibunya, matanya membelalak tak percaya. Maksud Mama, semua ini salah aku." Ayahnya, yang duduk di kursi rotan tua, menambahkan dengan nada serius, "Kami bukan gak kasihan, Dira. Tapi kamu juga harus lihat kenyataan. Dara memang lebih mandiri, lebih percaya diri. Kamu terlalu lembek. Hidup gak bisa cuma diisi dengan air mata dan pengorbanan." Dira memegang dadanya yang sesak. Aku berusaha, Pak. Aku yang urus rumah, urus anak, aku yang tahan semua beban di rumah tangga. Tapi justru aku yang disalahin. Ibunya menyela, matanya tajam. "Coba kamu pikir baik-baik. Dara itu memang blak-blakan, tapi dia bisa berdiri sendiri. Kamu selalu minta tolong, minta dipahami, minta dimengerti. Mungkin kamu memang harus belajar mandiri, Dira. Biar nggak ditinggal suami lagi." Kata-kata itu seperti palu godam yang menghantam dadanya. Dira nyaris kehabisan napas. Ia memandang kedua orang tuanya, yang dulu selalu jadi tempat ia berlindung, kini berdiri di sisi yang salah. Mereka membela Dara. Mereka membela perempuan yang merebut suaminya. Kakaknya sendiri. "Mama, Papa," suara Dira bergetar, nyaris tak terdengar. "Aku ini anak kalian. Kenapa kalian malah belain Dara? Kalian tahu dia tidur dengan suami aku. Kalian tahu dia merusak pernikahan aku. Tapi kalian malah nyalahin aku." Ibunya mengalihkan pandangan. Ada rasa bersalah yang samar di matanya, tapi ia tetap keras. Dara sudah minta maaf. Dia juga bilang kalau dia dan Arga saling jatuh cinta. Kami nggak bisa ikut campur dalam urusan hati orang. Dira terdiam.
Dunia seolah berhenti berputar. Tak ada satupun yang berdiri untuknya. Bukan Arga, bukan Dara, bahkan bukan keluarganya sendiri. Tangisnya pecah, kali ini tanpa bisa ia tahan. Tapi bukan karena lemah. Tangis itu datang dari luka yang lebih dalam dari pengkhianatan. Luka karena kehilangan tempat pulang. Kehilangan rasa aman. Kehilangan arti keluarga. Dengan langkah lemah, ia bangkit dari duduknya. Matanya merah, wajahnya pucat, tapi suaranya mulai stabil. "Terima kasih," katanya pelan. "Terima kasih karena akhirnya aku tahu, aku nggak bisa berharap siapapun membelaku. Dari sekarang, aku cuma punya diriku sendiri." Ia berjalan ke pintu tanpa menoleh. Di belakangnya, keheningan menggantung, sementara ayah dan ibunya hanya saling pandang tanpa kata. Dira menutup pintu rumah masa kecilnya dengan pelan. Dan di sanalah, di tengah luka yang menganga dan dunia yang membelakanginya, Dira bersumpah dalam hati. Dia akan bangkit. Sendirian pun, ia akan berdiri. Bukan untuk membuktikan pada mereka, tapi untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Hidup Dira kini jauh dari hingar-bingar rumah besar yang dulu ia tinggali bersama Arga. Jauh dari aroma masakan hangat yang ia siapkan tiap pagi. Jauh dari tawa anak-anak yang dulu mengisi ruang-ruang kosong. Kini ia sendiri. Sepi. Di kamar kos sempit berukuran 3x4 meter, dengan dinding cat kusam dan atap bocor di satu sudut. Di sudut ruangan itu, ada meja kecil reot tempat ia meletakkan mesin jahit bekas yang dibelinya dari sisa tabungan. Ada tumpukan pakaian robek, sobek, lusuh, hasil pemberian tetangga, atau sesekali dari pelanggan di gang sebelah. Dira menghabiskan hari-harinya di depan mesin itu. Menjahit sambil menangis dalam diam. Malam hari menjadi waktu paling gelap. Ketika suara langkah kaki di luar gang sepi berubah jadi gema yang menyayat hati. Disinilah, luka batin benar-benar terasa. Tak ada suara Arga. Tak ada senyum anak-anak. Tak ada Dara. Tak ada keluarga. Yang ada hanya dirinya sendiri, dan kesunyian yang menggigit. Beberapa kali Dira menatap cermin kecil yang tergantung miring di dinding. Wajahnya pucat, kantung matanya gelap, tubuhnya makin kurus. Ia sering bertanya pada dirinya sendiri, "Kenapa aku harus tetap hidup?" Namun setiap kali ia mencapai titik nadir itu, selalu ada sesuatu yang menariknya kembali dari ambang jurang. Kadang hanya suara burung di pagi hari. Kadang senyum anak kecil tetangga yang menyapa. Kadang, hanya rasa lapar yang memaksanya untuk bertahan. Suatu hari, saat sedang menjahit sebuah gaun robek milik wanita di blok sebelah, Dira menerima komentar kecil yang mengubah arah hatinya. "Teh, bajunya jadi bagus banget. Saya suka banget. Padahal saya pikir udah nggak bisa dipakai lagi," kata wanita itu, tersenyum lebar sambil memegang ujung rok yang kini terlihat baru kembali. Dira tersenyum tipis. Itu pertama kalinya ia merasa dihargai lagi. Malam itu, Dira duduk sendirian di depan mesin jahit. Tangannya berhenti bergerak. Ia menatap tumpukan kain dan benang warna-warni di hadapannya. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, air matanya mengalir bukan karena luka, tapi karena ia sadar. Ia masih bisa. Ia masih bisa mencipta sesuatu yang indah. Dari barang rusak, dari sesuatu yang dianggap tak berguna, ia bisa mengubahnya jadi sesuatu yang bernilai. Dan dari hatinya yang hancur mungkin, ia pun bisa menjahitnya kembali. Pelan-pelan. Sejak malam itu, Dira mulai memperbaiki dirinya.
Ia mulai merawat wajahnya lagi, bukan untuk Arga, bukan untuk dunia, tapi untuk dirinya sendiri. Ia mulai membaca buku tentang desain mode dari perpustakaan umum. Menyusun ulang mimpinya. Mimpi yang dulu ia kubur karena terlalu sibuk menjadi istri dan ibu yang sempurna. Ia mulai membuat gaun-gaun dari potongan kain bekas. Membuat kreasi baru. Memberanikan diri membuka akun media sosial sederhana untuk memajang hasil karyanya. Butuh waktu. Butuh air mata. Tapi setiap jempol dan komentar positif dari orang asing menguatkannya. Bagus banget, Teh. Gak nyangka ini baju bekas. Teh Dira bisa buka usaha sendiri nih. Komentar-komentar itu adalah pelukan kecil yang tak pernah ia dapatkan dari keluarganya. Dan Dira tahu, perlahan, ia sedang bangkit. Tidak sebagai mantan istri Arga. Bukan sebagai bayangan dari Dara. Tapi sebagai Dira, perempuan yang pernah jatuh begitu dalam, tapi menolak untuk hancur. Dan hari itu, saat ia kembali menatap cermin, ia tersenyum kecil. Aku masih di sini, dan aku masih hidup. Waktu adalah obat, tapi juga ujian. Dan Dira telah melewati keduanya. Luka-lukanya mungkin belum sepenuhnya sembuh, tapi setiap jahitan rasa sakit yang ia alami menjelma menjadi lapisan baru yang membalut jiwanya. Lebih kuat, lebih kokoh, dan lebih bercahaya dari sebelumnya. 2 tahun lalu, Dira adalah perempuan yang remuk. Ditinggalkan, dihina, disalahkan. Ia adalah istri yang dikhianati oleh suaminya sendiri, dan kakak kandungnya adalah orang yang merenggut kebahagiaannya tanpa rasa bersalah. Ia menangis setiap malam, merasa tak berharga, merasa hidupnya selesai. Namun kini, langkah kakinya mantap menyusuri lantai marmer butik elegan miliknya sendiri, Dira Atelier, dengan hak tinggi berwarna nude dan blazer putih yang membingkai tubuhnya yang kini tegap, anggun, dan menawan. Setiap pelanggan yang datang selalu menoleh 2 kali. Bukan hanya karena cantiknya, tapi karena auranya, perpaduan ketenangan dan kekuatan yang hanya dimiliki oleh mereka yang pernah tersungkur dan memilih untuk bangkit. Tapi perjalanan menuju titik ini tidak mudah. Jauh dari kata singkat. Aku capek jadi korban. Bisik Dira pada dirinya sendiri di depan cermin kecil di kamar kos, 2 tahun lalu. Ia menatap bayangannya sendiri dengan mata yang masih sembab, tapi kali ini, ada api kecil yang menyala di sana. Kalau hidup gak mau baik sama aku yang harus buat hidup ini tunduk. Hari berikutnya, dengan uang hasil menjahit seadanya, ia mendaftar kelas bisnis kecil-kecilan yang diadakan di balai warga. Duduk paling belakang, dengan tas lusuh dan buku catatan dari zaman kuliah dulu, ia menyimak setiap kalimat mentor seolah itu adalah pelampung hidupnya. Modal bukan selalu uang, kata mentor itu suatu sore. Tapi kemauan dan ketekunan. Yang penting kamu harus tahu, kamu punya nilai. Jangan tunggu orang lain lihat kamu berharga. Lihat dirimu dulu. Kalimat itu menghantam hati Dira seperti petir di siang bolong. Sejak saat itu, ia mulai ikut kelas demi kelas. Kelas digital marketing di komunitas UMKM. Kelas desain mode secara daring. Bahkan, ia memberanikan diri ikut les public speaking, meskipun awalnya ia gagap dan nyaris menangis saat bicara di depan 5 orang. Suara kamu bagus, Mbak, komentar pelatihnya suatu hari. Kamu hanya kurang percaya diri. Tapi potensimu besar. Terus latih. Ya. Dan Dira terus melatihnya. Ia juga mulai mencicil keanggotaan gym murah.
Awalnya hanya berjalan di treadmill 5 menit sebelum keringat bercucuran dan kakinya lemas. Tapi ia tak berhenti. Ia mulai belajar mengenal tubuhnya, menguatkan fisiknya, seiring dengan hatinya yang juga perlahan pulih. Perawatan diri, ia sempat mengira itu hanya untuk wanita yang punya waktu dan uang. Tapi kini, ia melakukannya bukan untuk tampil cantik di depan pria, tapi untuk merawat harga dirinya sendiri. Dira mulai menyukai wangi masker wajah, kelembutan krim tangan, bahkan sensasi memijat wajah sebelum tidur. Dulu aku dandan buat suami. Sekarang aku dandan buat diriku sendiri. Gumamnya sambil tersenyum kecil, mengoleskan lipstik nude ke bibirnya di pagi hari. Butik miliknya, Dira Atelier, lahir dari kerja keras yang tak pernah terlihat orang. Dari malam-malam penuh jahitan. Dari pelanggan pertama yang hanya memesan baju daster, hingga kini ia melayani klien-klien dari kalangan sosialita yang antre untuk memakai desain eksklusifnya. Salah satu pelanggan yang kagum pernah berkata, "Mbak Dira, aku selalu merasa empoweret setiap pakai baju buatan kamu. Rasanya kayak, aku juga bisa jadi perempuan kuat." Dira hanya tersenyum. Ia tahu rasa itu. Ia mengenalnya dengan sangat baik. Dan suatu malam, setelah seharian mengadakan soft launching butik barunya, Dira duduk sendiri di ruang belakang. Tangannya memegang cangkir teh hangat, matanya memandang keluar jendela. Tak ada air mata kali ini, hanya keheningan yang penuh syukur. Dulu aku disia-siakan, dibuang seperti sampah. Tapi lihat aku sekarang. Aku bukan sisa dari masa lalu. Aku adalah versi terbaik dari diriku sendiri. Dalam kesunyian itu, Dira tahu ia tidak hanya membangun kembali hidupnya. Ia telah menciptakan kehidupan baru. Dan siapapun yang dulu menginjak-injaknya, kini tak bisa lagi menoleh tanpa menyesal. Pagi itu seperti biasa. Dira sedang duduk di ruang belakang butiknya, menyesap kopi sambil membaca email dari klien. Udara segar masuk melalui jendela kaca yang terbuka. Aroma bunga segar di pojok ruangan menenangkan hati. Setelah bertahun-tahun, hidupnya mulai terasa stabil. Tenang. Ia mulai tertawa tanpa rasa hampa. Ia mulai percaya bahwa kebahagiaan itu akhirnya datang, walau terlambat. Tapi semua itu runtuh dalam 1 detik. Ping. Notifikasi masuk ke ponsel. 1 email dari pengirim tak dikenal. Subjeknya mencolok. Undangan pernikahan, Arga dan Dara. Dira terdiam. Jantungnya berdetak tak beraturan. Tangan yang tadi tenang kini gemetar saat menyentuh layar. Perlahan ia membuka pesan itu, berharap ini hanya lelucon kejam dunia maya. Tapi, kami mengundang Anda untuk hadir dalam pernikahan penuh cinta antara Arga dan Dara. Tanggal, Minggu, 12 Mei. Tempat, Grand Seraphim Garden Ballroom. Dress code, elegant white and silver. Sebuah perayaan cinta abadi. Karena cinta selalu menemukan jalannya kembali. Dunia serasa berhenti berputar. Dira nyaris menjatuhkan ponsel dari tangannya. Matanya terpaku pada layar. Nafasnya sesak. Ada rasa perih yang menjalar dari dada hingga ke seluruh tubuh. Seolah luka lama yang hampir kering kembali dikoyak, dikuliti, dan ditertawakan. Mereka benar-benar akan menikah? Gumamnya lirih, nyaris tak terdengar. Dan lebih menyakitkannya lagi, undangan itu bukan dikirim pribadi. Bukan dengan sedikit sopan santun atau permintaan maaf. Itu adalah blast email.
Dira hanya salah satu dari ratusan nama dalam daftar digital. Nama yang barangkali masuk secara otomatis. Nama yang dianggap tak lebih dari formalitas. Atau bahkan, tak dianggap sama sekali. Ia membaca ulang kalimat yang paling menghantam. Sebuah perayaan cinta abadi, karena cinta selalu menemukan jalannya kembali. Mata Dira memanas. Cinta abadi, jalan kembali. Mereka menyebut pengkhianatan sebagai cinta, menyulap luka menjadi dongeng manis. Tiba-tiba semua kenangan berhamburan. Malam-malam ia menangis sendirian. Tatapan Arga yang dulu dingin dan menyakitkan. Tawa mesra di balkon antara suami dan kakak kandungnya. Kalimat Arga yang kejam. Aku mencintai Dara. Dia membuat aku hidup lagi. Dan kini mereka ingin ia datang, menyaksikan pernikahan mereka, berdiri sebagai tamu undangan dari cinta yang merampas hidupnya. Dira terdiam lama. Air matanya mengalir pelan, tapi ia tidak menangis histeris. Tidak seperti dulu. Kini air mata itu bukan karena ingin kembali, bukan karena patah. Tapi karena ia tahu ini benar-benar akhir. Bukan karena dia menyerah. Tapi karena mereka tak pernah layak untuk diperjuangkan. Beberapa menit kemudian, ia menghapus air matanya. Lalu bangkit. Langkahnya tenang. Tapi matanya menyala. Ia membuka ponsel, mengetik satu balasan email. Terima kasih atas undangannya. Maaf, saya tidak bisa hadir dalam pernikahan yang dibangun di atas pengkhianatan. Semoga bahagia. Tapi ingatlah, yang kalian hancurkan bukan hanya rumah tangga, tapi hati dan kepercayaan seorang perempuan. Dira. Ia menekan send, lalu meletakkan ponsel. Di cermin di seberang ruangan, ia melihat bayangannya sendiri. Wanita kuat, elegan, dengan luka yang membentuknya menjadi batu karang. Bukan lagi Dira yang dulu. Dan ia bersumpah, ini bukan akhir kisahnya. Ini baru permulaan babak baru. Karena perempuan sepertinya, yang pernah dibuang, hanya akan bersinar lebih terang. Dan suatu hari mereka yang menyakitinya akan menunduk. Bukan karena cinta, tapi karena penyesalan. Datang bukan untuk dendam, tapi untuk menunjukkan, ia tak lagi terluka. Hari pernikahan Arga dan Dara semakin dekat. Undangan itu masih tersimpan di email Dira. Tak dihapus, tapi juga tak dibuka lagi. Seperti luka lama yang tak ingin disentuh, tapi juga belum bisa benar-benar dilupakan. Setiap pagi ia melihat tanggal itu tertera di kalender, dan setiap kali pula hatinya berdebat. Untuk apa datang? Bukankah aku sudah selesai dengan semua ini? Tapi, kenapa dadaku masih sesak setiap kali mendengar nama mereka? Hingga suatu malam, Dira berdiri sendiri di butik miliknya, dikelilingi gaun-gaun yang ia ciptakan dengan tangan sendiri. Ia melihat ke cermin tinggi di ruang ganti, bukan hanya melihat refleksi wajah, tapi juga melihat perempuan yang sudah ia bentuk dari kepingan luka dan air mata. Dan untuk pertama kalinya, ia bicara pada bayangannya sendiri. Datanglah, katanya pelan. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk menutup luka. Untuk bilang ke dirimu sendiri, bahwa kamu sudah selesai dengan semua ini. Bahwa kamu menang, bukan karena membalas, tapi karena kamu sembuh. Keputusan itu bulat. Ia akan datang. Tapi tidak sebagai tamu yang patah hati. Ia akan datang sebagai perempuan yang tak bisa lagi dilukai. Malam itu, Dira menghubungi seorang sahabat lamanya, Denny Wijaya, desainer ternama yang dulu pernah menjadi klien butiknya,
dan kini sudah seperti saudara sendiri. Dan, suara Dira terdengar tenang namun tegas di telepon, aku butuh satu gaun, untuk acara paling menyakitkan dalam hidupku. Tapi aku ingin terlihat tak tersentuh. Kamu mau balas dendam? Bukan, jawab Dira, menghela napas. Aku mau jadi simbol dari luka yang tak berhasil menghancurkan aku. Denny terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara dalam, aku tahu gaun apa yang kamu butuhkan. 3 hari menjelang hari H, Dira berdiri di depan cermin besar butik Denny. Gaun itu, seperti terbuat dari keberanian dan elegansi. Warna emas champagne yang lembut tapi menyala, menjuntai hingga lantai, membingkai tubuh Dira dengan sempurna. Potongan lehernya anggun, punggung terbuka dengan detail payet seperti sayap, seakan memberi pesan. Ia telah tumbuh, ia telah terbang. Rambutnya ditata simpel ke belakang, memperlihatkan leher jenjangnya. Riasan wajahnya tidak berlebihan, tapi matanya tajam, memikat, dan tak bisa diabaikan. Ketika Denny melihatnya keluar dari ruang ganti, ia terdiam. Kamu nggak butuh kata-kata, Dir, katanya akhirnya. Kamu sudah menang dari detik kamu melangkah ke tempat itu. Dira tersenyum. Senyum kecil yang dulu sering hilang di antara air mata. Kini ia tersimpan rapi di wajah yang tenang, seperti matahari pagi yang muncul setelah badai panjang. Dan pada pagi pernikahan itu, Dira bersiap. Ia mengenakan gaun dengan hati yang mantap. Bukan untuk memamerkan diri, tapi untuk menjadi penutup sempurna dari babak luka yang dulu menghancurkannya. Sebelum keluar dari pintu butik, ia melihat dirinya sekali lagi di cermin. Ia tak menangis, tak ragu. Lalu ia berkata, pelan tapi penuh kekuatan, hari ini bukan tentang mereka. Ini tentang aku. Tentang bagaimana aku berdiri setelah mereka menjatuhkan aku begitu dalam. Dan ia melangkah keluar, bukan sebagai tamu biasa, tapi sebagai Dira yang pernah dihancurkan, tapi kini menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Hari itu langit cerah, seakan semesta tahu, ini bukan sekadar pesta pernikahan biasa. Ini hari di mana luka dan keangkuhan akan berhadapan langsung, bukan dalam amarah, tapi dalam keheningan yang menggetarkan. Grand Seraphim Garden Ballroom dipenuhi para tamu dengan pakaian terbaik mereka. Denting gelas, tawa ringan, dan musik jazz menggema memenuhi ruangan. Semua mata tertuju pada 2 sosok di pelaminan, Arga dan Dara, sang pasangan penuh cinta. Mereka tersenyum, berpegangan tangan, menerima ucapan selamat dari tamu-tamu dengan kebanggaan yang menyelip di setiap gerakan mereka. Namun segalanya berubah dalam satu kedipan mata. Sebuah mobil hitam elegan berhenti tepat di depan ballroom. Sopirnya keluar, membukakan pintu belakang. Dan dari dalam, perlahan, Dira melangkah keluar. Gaun berwarna emas champagne memeluk tubuhnya dengan anggun. Kainnya jatuh sempurna, berkilau lembut di bawah sinar matahari pagi. Rambutnya disanggul rapi dengan sentuhan modern, memperlihatkan leher jenjang dan wajah yang kini tak lagi pucat dan lelah, melainkan penuh kehidupan dan kekuatan. Sepasang anting berlian kecil menghiasi telinganya. Tas clutch mungil berwarna senada tergenggam di tangan kiri. Tumit tinggi menopang langkahnya, tegak, mantap, dan menakjubkan. Bukan hanya karena cantiknya, tapi karena auranya. Aura seorang perempuan yang telah melewati badai, dan kembali sebagai badai itu sendiri. Para tamu mulai melirik. Suara obrolan terhenti. Beberapa langsung berbisik.
Itu siapa? Bukannya itu mantan istrinya Arga? Ya ampun, Dira, astaga, dia berubah banget. Di atas pelaminan, Arga menegang. Cangkir di tangannya nyaris terjatuh. Matanya membelalak, tak bisa berpaling. Dira, bisiknya pelan, nyaris tanpa suara. Lalu lebih keras, tak sadar suaranya terdengar. Astaga, kamu cantik banget, Dara, yang tadinya tersenyum manis di pelaminan, langsung berubah wajahnya. Senyum memudar, dagunya mengeras. Tangannya yang menggenggam Arga mengencang. Dira melangkah masuk ke ballroom dengan kepala tegak. Setiap langkahnya seolah membuat waktu melambat. Semua mata kini terpaku padanya. Bukan pada pengantin. Ia tidak menatap kiri kanan, tidak menyapa siapapun. Tapi setiap aura dalam dirinya memancarkan pesan yang kuat. Aku datang bukan untuk mengganggu, tapi untuk mengingatkan, kalian pernah menyakiti perempuan yang sekarang tak bisa lagi kalian sentuh. Ketika akhirnya Dira berdiri tak jauh dari pelaminan, salah satu panitia menyapanya dengan bingung dan gugup. Selamat datang, Mbak. Maaf, bisa kami bantu? Dira hanya tersenyum tipis. Saya hanya ingin mengucapkan selamat, lalu pergi. Ia melangkah pelan ke depan pelaminan. Langkahnya begitu tenang, namun efeknya seperti gemuruh. Para tamu menahan napas. Beberapa bahkan mulai merekam diam-diam. Tatapan Dira jatuh pada Arga, laki-laki yang pernah ia cintai habis-habisan. Mata mereka bertemu. Tapi tak ada lagi luka di mata Dira. Yang ada hanya ketenangan yang menghancurkan ego. Selamat, Arga. Akhirnya kamu dapat yang kamu mau, ucapnya dengan suara jernih, tajam namun tetap sopan. Arga menelan ludah. Dir, aku nggak nyangka kamu bakal datang. Tentu saja kamu nggak nyangka. Dira tersenyum, sedikit miring. Karena kamu kira aku nggak akan bisa bangkit, kan? Dara maju setengah langkah, suaranya bergetar. Kamu datang. Buat apa? Dira menoleh padanya, tajam tapi dingin. Aku datang untuk mengucapkan selamat, bukan sebagai korban, tapi sebagai perempuan yang kalian buang, dan ternyata jadi jauh lebih dari yang kalian pernah bayangkan. Ruangan hening. Dira mengangguk pelan, memberi isyarat bahwa ia sudah cukup bicara. Lalu berbalik, langkahnya tetap elegan, meninggalkan ruangan dengan wibawa, bukan air mata. Dan saat ia membuka pintu keluar, semua orang tahu satu hal. Hari itu, bukan Arga dan Dara yang mencuri perhatian, tapi Dira. Perempuan yang dulu dihancurkan, tapi kini menjadi bayangan yang tak bisa dihindari, bahkan dalam hari bahagia mereka. Pesta pernikahan telah usai. Musik perlahan redup, tamu-tamu mulai berpamitan satu persatu. Tapi satu sosok, Arga, tidak bisa tenang. Senyuman di wajahnya saat akad tadi kini tergantikan oleh tatapan kosong. Kepalanya masih dipenuhi bayang-bayang Dira, gaunnya, caranya berjalan, dan yang paling menusuk, sorot mata tenang itu. Sorot mata yang mengatakan, aku sudah selesai mencintaimu. Beberapa kali Arga mencuri pandang ke arah pintu, berharap Dira belum pergi. Hatinya gelisah, pikirannya kacau. Dara, sang istri baru, sedang sibuk berfoto bersama teman-temannya, tak menyadari bahwa pengantin prianya tak lagi fokus pada hari bahagianya sendiri. Arga tak tahan lagi, ia melepas jasnya, longgarkan dasi,
Lalu diam-diam keluar ke area taman belakang ballroom, dan di sanalah ia melihat Dira, berdiri di dekat air mancur kecil, berbicara santai dengan salah satu tamu. Angin sore memainkan ujung gaun Dira. Ia tertawa kecil, bukan untuk pamer, tapi tawa asli dari perempuan yang sudah menemukan damai dalam dirinya. Arga terdiam sejenak. Sakit itu datang, tapi bukan di tubuh, di hati. Dan yang paling menyesakan adalah, baru sekarang ia menyadari, Dira tak pernah secantik ini saat bersamanya, karena dulu ia terlalu buta untuk melihat. Perlahan ia melangkah mendekat. Suaranya lirih, ragu. "Dir." Dira menoleh. Tatapannya biasa saja. Tak ada getaran, tak ada kemarahan. Yang ada hanya ketenangan menusuk yang membuat Arga merasa kecil. Sangat kecil. "Arga," jawab Dira singkat, sopan, tanpa emosi berlebih. Arga menelan ludah, lalu memberanikan diri tersenyum. "Tadi kamu luar biasa. Aku bahkan gak bisa berkata-kata." Dira mengangguk ringan, seperti menerima pujian dari orang asing. "Terima kasih," ucapnya. "Aku memang bekerja keras untuk bisa menjadi seperti ini." Arga maju setengah langkah, nadanya mulai lebih lembut, nyaris seperti dulu saat ia masih berusaha merebut hati Dira. "Boleh aku jujur?" "Silakan." "Melihat kamu sekarang, aku nggak bisa bohong, Dir. Aku nyesel. Aku kangen kamu." Dira menatap Arga lama. Bukan karena bingung, tapi karena ia menimbang apakah Arga pantas menerima satu kata darinya lagi. Lalu, ia tersenyum tipis. Senyum yang penuh makna, tapi dingin. "Terlambat, Arga. Kamu sudah memilih. Sekarang, lihatlah hasil pilihanmu." Arga terdiam. Mulutnya terbuka sedikit, tapi tak ada kata yang keluar. Dira melanjutkan, masih dengan nada tenang namun menusuk. "Dulu, aku minta kamu bertahan. Aku mohon agar kamu tidak pergi. Aku menangis malam-malam, berharap kamu sadar. Tapi kamu buang semua itu. Kamu buang aku. Seperti aku gak pernah berarti apa-apa. Dan sekarang, setelah aku pulih, kamu datang membawa penyesalan? Maaf, penyesalan kamu bukan tanggung jawab aku." Suaranya tegas. Wajahnya tak lagi bergetar. Perempuan yang dulu lemah, kini sudah jauh di depan. "Kamu punya darah. Dia yang kamu pilih. Jalani. Jangan cari aku di balik bayangannya." Dira menatap jam tangan elegannya, lalu berkata pelan tapi mantap. "Aku ada janji. Selamat menempuh hidup baru, Arga." Ia melangkah pergi, meninggalkan Arga berdiri sendiri di tengah taman senja yang perlahan mulai gelap. Langkah Dira tidak pernah menoleh, karena ia tahu, semua yang ia tinggalkan di belakang tidak lagi layak untuk dilihat ke belakang. Dan Arga pun sadar, yang benar-benar hilang dari hidupnya bukan sekadar Dira, tapi kesempatan untuk mencintai perempuan luar biasa, yang kini tak bisa disentuh bahkan oleh penyesalan. Ketika sang pengantin tersingkir oleh bayang-bayang yang pernah ia rendahkan. Pesta belum usai, tapi senyum Dara sudah mulai pudar. Awalnya, ia berjalan anggun, menggandeng Arga, menerima selamat dari para tamu dengan percaya diri yang biasa ia miliki. Gaunnya megah, tata riasnya sempurna, dan ballroom mewah ini dipenuhi dekorasi impiannya sejak kecil. Namun, semua itu perlahan berubah sejak Dira datang. Dara yang biasanya menjadi pusat perhatian,
mulai merasa seperti dekorasi tambahan di pestanya sendiri. Para tamu, yang awalnya berkerumun di sekeliling pelaminan, perlahan beralih ke sisi taman, tempat Dira berdiri. Beberapa perempuan bisik-bisik memuji gaun yang dikenakan Dira, beberapa pria bahkan tak malu menyebutnya gorgeous, classy, like a goddess. Seorang fotografer dari majalah fashion yang diundang sebagai tamu VIP bahkan menghampiri Dira. "Mbak, boleh saya ambil beberapa gambar? Anda stunning sekali. Kami kira Anda pengantinnya." Dara yang kebetulan mendengar itu, terkesiap. Matanya membulat. Dadanya panas. Rahangnya mengeras. Apa tadi? Dia kira siapa pengantinnya? Asisten pribadinya mencoba meredam. "Mbak, jangan emosi di depan tamu." "Gimana aku nggak emosi? Ini pernikahan aku. Kenapa semua orang malah sibuk muji Dira? Bukannya dia harusnya hancur? Bukannya dia harusnya malu datang ke sini?" Wajah Dara mulai memerah. Bukan karena malu, tapi karena terbakar api cemburu yang menyala di dada. Ia memperhatikan dari jauh bagaimana Arga berdiri lama di taman, menatap Dira yang baru saja pergi. Dan ia tak bisa mengabaikan tatapan kosong suaminya, yang tak ia lihat bahkan saat mereka akad nikah pagi tadi. "Arga," Dara mendekat, suaranya menggigit. "Kamu masih mikirin dia, ya?" Arga terdiam sejenak, lalu mencoba mengalihkan. "Nggak usah bahas itu sekarang," jawab Arga. "Kamu masih mikirin Dira?" Suara Dara mulai naik. Para tamu mulai melirik. Beberapa pura-pura tak dengar, tapi jelas, bisik-bisik mulai menyebar. Arga menarik napas panjang, tak menjawab, lalu pergi dengan alasan ke kamar mandi. Dara berdiri sendiri di tengah ballroom, gaunnya masih mewah, makeupnya masih sempurna, tapi ia merasa seperti boneka pengantin yang kehilangan panggung. Ia menunduk, lalu menggenggam ujung gaunnya dengan kuat, kuku-kukunya mencengkeram kain seolah ingin merobeknya sendiri. "Kenapa dia harus datang?" gumamnya pelan, bergetar. "Kenapa dia harus terlihat begitu sempurna sekarang?" Matanya berkaca-kaca, tapi bukan karena sedih. Karena rasa kalah. Rasa yang tak pernah ia bayangkan akan dirasakannya dari sosok yang dulu ia anggap lemah, polos, dan mudah dijatuhkan. Dira tak mengatakan apapun padanya, tapi kehadirannya hari itu adalah tamparan paling telak. Dan Dara sadar, ia mungkin menang merebut Arga. Tapi ia kalah telak dalam sorotan yang tak bisa dibeli dengan gaun pengantin mewah, ataupun pesta glamor. Yang menang hari itu, tetaplah Dira. Tanpa perlu merendahkan, tanpa perlu bicara keras. Hanya dengan menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Saat bahagia yang dicuri, berubah menjadi penjara yang membusuk. Setelah pesta mewah yang dulu digadang-gadang sebagai pernikahan penuh cinta, waktu berjalan seperti pisau yang mengikis keindahan satu demi satu. Gaun pengantin sudah lama tergantung di lemari. Foto-foto indah di Instagram tak lagi diunggah. Dan di balik dinding rumah megah itu, suara tangis dan pertengkaran mulai menggantikan tawa palsu. Awal bahagia yang cepat membusuk. Dara, yang dulu begitu percaya diri, merasa jenuh. Arga yang dulu terlihat menawan, maskulin, dan berwibawa, kini di matanya hanya seorang pria biasa. Tidak romantis, tidak sabar, tidak punya ambisi. Dan yang paling membuat Dara muak, Arga mulai banyak diam, banyak mengeluh, dan tak lagi memujanya seperti dulu.
Sementara Arga, yang dulu rela mencampakkan Dira demi Dara, mulai sadar. Wanita yang dulu terlihat glamor dan menyenangkan ternyata penuh ego. Dara boros, keras kepala, dan selalu ingin menang sendiri. Ia ingin tampil mewah setiap saat, tak mau diatur, dan cepat marah jika tak dituruti. Setiap hari rumah tangga mereka seperti ladang ranjau. Sekali salah langkah, ledakan terjadi. Pertengkaran yang tak terelakkan. Suatu malam, di ruang tengah yang sepi, ledakan itu datang. "Kamu tuh ya, kerja nggak seberapa, tapi sok ngatur pengeluaran." Dara membanting tas brand mahalnya ke sofa. "Aku ini butuh tampil catch. Aku public figure, Arga, bukan ibu rumah tangga kayak si Dira." Arga duduk dengan wajah lelah, menggeleng. "Kamu mikirnya cuma penampilan, penampilan, penampilan. Duit dari mana, Dara? Gaya hidup kamu nyedot setengah gaji aku tiap bulan." "Ya udah, kalau kamu nggak mampu, jangan nikahin aku dong. Kenapa nggak balik aja ke si Dira yang cuma bisa masak dan nyuci itu?" Kalimat itu membuat Arga terdiam. Lama, sampai akhirnya ia bangkit, menatap Dara dengan mata merah, bukan karena marah, tapi karena lelah dan penuh penyesalan. "Jangan sebut nama Dira seakan kamu lebih baik darinya. Kamu tahu kenapa aku dulu tertarik sama kamu? Karena kamu beda. Tapi sekarang aku sadar, beda itu bukan berarti lebih baik." Dara mendelik. "Maksud kamu?" "Dira itu sederhana, tapi penuh cinta. Kamu cantik, tapi kosong." Plah, tangan Dara melayang ke wajah Arga. Tapi bukannya membalas, Arga hanya menatapnya dengan dingin. "Tampar aku sesukamu. Tapi satu hal yang gak bisa kamu ubah. Aku nyesel, Dara. Nyesel ninggalin dia demi kamu." Setahun, dan segalanya runtuh. Dalam waktu kurang dari setahun, rumah tangga mereka benar-benar runtuh. Tak ada lagi foto bersama. Tak ada senyum manis. Tak ada genggaman tangan. Yang ada hanya dokumen perceraian yang ditandatangani dengan tangan gemetar dan mata penuh kekalahan. Kabar perceraian mereka pun menyebar cepat. Karena sebelumnya publik ikut mengagumi kisah cinta tak biasa mereka. Tapi kini, semua orang tahu cinta itu palsu. Dan karma itu nyata. Di malam yang sunyi, Dara duduk di kamarnya yang kini dingin dan sepi. Riasan wajahnya luntur, rambutnya berantakan, dan sorot matanya kosong. Ia membuka galeri ponselnya dan menatap foto pesta pernikahannya sendiri. Lalu, secara tak sadar, jari-jarinya membuka akun media sosial Dira. Butik baru, seminar bisnis. Foto Dira yang tersenyum bersama banyak tokoh wanita sukses. Dira yang tampil anggun, sederhana, tapi memiliki cahaya yang tak Dara miliki. Dara menggigit bibir. Matanya berkaca. Suara hatinya lirih. Getir. Jadi ini rasanya kalah dari perempuan yang dulu aku remehkan. Dan di tempat terpisah, Arga, yang kini tinggal sendiri di apartemen sempit, menatap kosong ke langit-langit. Dengan botol minuman yang sudah setengah kosong di tangan, ia hanya bisa berbisik. Karma itu nyata, dan gue kena tepat di jantungnya. Mereka yang dulu menang dengan licik, kini harus menelan pahitnya kekalahan yang tak bisa dihindari. Karena dosa terhadap hati yang tulus, selalu dibalas oleh semesta. Dira kini berdiri di puncak kesuksesan yang luar biasa. 2 tahun setelah perceraiannya dengan Arga,
Ia telah berkembang jauh melampaui bayang-bayang masa lalu. Brand besar di Paris kini bekerja sama dengannya. Tawaran-tawaran datang tanpa henti. Namun yang lebih membanggakan baginya bukan hanya materi atau popularitas, melainkan perubahan dalam dirinya sendiri. Di salah satu wawancara televisi yang disiarkan langsung, Dira duduk dengan anggun, mengenakan pakaian desainer, rambutnya terurai lembut, dan senyum tulus menghiasi wajahnya. Kamera menyorot wajahnya, namun di matanya ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar popularitas. Ada ketenangan yang sulit diukur dengan kata-kata. Pewawancara, dengan penuh kekaguman, bertanya padanya tentang perjalanan hidupnya, tentang bagaimana ia bisa bangkit setelah dihancurkan oleh pernikahan yang gagal. "Apa yang membuat Anda bertahan?" tanya pewawancara. Dira menatap kamera, matanya menyala dengan keyakinan. "Terima kasih pada rasa sakit yang membuatku jadi lebih kuat," jawabnya pelan, dengan suara yang penuh makna. "Kadang, yang membuangmu sedang membuang berlian, karena matanya hanya bisa melihat kaca." Di rumah kontrakan sederhana, Arga dan Dara menonton wawancara itu dengan diam-diam. Mereka tak bisa menghindari kenyataan yang terpapar begitu jelas di depan mata mereka. Dira, wanita yang pernah mereka anggap lemah, kini bukan hanya lebih kuat, tapi juga lebih bersinar dari sebelumnya. Berlian yang dulu mereka buang, kini bersinar di puncak dunia. Dara yang duduk di sofa, dengan wajah tak bercahaya, menggigit bibirnya, menahan tangis. Suaranya serak saat ia berbisik. "Gila, dia benar-benar sukses." Arga menatap layar televisi dengan pandangan kosong. Matanya yang awalnya penuh kebanggaan saat menikahi Dara kini dipenuhi rasa menyesal yang mendalam. Pandangannya terfokus pada Dira, yang kini tidak lagi terlihat seperti perempuan yang dulu mereka remehkan. Dara yang dulu dia pilih kini bukan lagi sosok yang ia inginkan. Dan di hadapan layar itu, Dira menjadi simbol kemenangan yang tak bisa dipungkiri. Air mata mulai mengalir di pipi Arga, sebuah penyesalan yang kini datang terlambat. "Apa yang sudah kita lakukan?" gumamnya, nyaris tak terdengar. "Kenapa aku nggak bisa melihatnya dulu? Kenapa aku harus pilih yang salah?" Dara menunduk, tak ada kata-kata yang bisa diucapkan. Rasa sesal yang menghimpit di dadanya begitu besar, seperti batu yang tak bisa diangkat. "Aku yang bodoh. Aku yang pilih jalan itu," gumamnya, meski suara hatinya hanya terdengar samar, tertutup oleh beratnya penyesalan. Di sisi lain, Dira menatap langit malam di Paris, di balkon sebuah hotel mewah, dengan cahaya kota yang berkilauan di bawahnya. Ia tahu, kehidupan ini tak akan pernah berjalan mulus. Namun ia juga tahu, bahwa setiap rasa sakit yang pernah ia alami kini menjadi bagian dari kekuatannya. Malam itu, di dua tempat yang berbeda, dua orang yang pernah melukai Dira, akhirnya harus menelan kenyataan pahit. Karma itu datang dengan cara yang tak terduga. Dan Dira telah menjadi lebih dari sekadar perempuan yang mereka tinggalkan. Ia menjadi bukti bahwa luka bukanlah akhir, tapi awal dari sebuah perjalanan baru. Cerita ini menggambarkan seorang wanita bernama Dira, wanita sederhana yang pernah dihina, ditinggalkan, dan dikhianati oleh suami serta saudara kembarnya sendiri, berhasil membuktikan bahwa luka bisa menjadi kekuatan terbesar dalam hidup. Saat cinta dan kesetiaan dibalas dengan pengkhianatan, ia memilih untuk tidak tenggelam dalam amarah, tapi bangkit, memperbaiki diri, dan bersinar lebih terang daripada sebelumnya. Sementara Arga dan Dara, yang dulu merasa paling menang karena fisik dan nafsu, justru akhirnya terjebak dalam pernikahan yang penuh kepura-puraan dan pertengkaran.
Keindahan semu yang mereka kejar berubah menjadi neraka rumah tangga yang hampa. Dira datang ke pernikahan mereka bukan untuk balas dendam, tapi untuk menunjukkan bahwa orang yang paling kuat adalah mereka yang mampu melewati luka dengan anggun, tanpa harus menjatuhkan. Pada akhirnya, karma datang tak perlu dipanggil. Yang menyia-nyiakan akan menyesal. Yang menyakiti akan merasakan sakit yang sama. Dan yang ikhlas akan dibalas dengan kebahagiaan yang jauh lebih besar dari apa yang pernah hilang.